Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat belajar dari jarak jauh pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kamu serap dengan baik. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan pula guru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau di hari akhir kita akan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan juga Bapak dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengadakan pertemuan pada hari ini. Itu sebelum kita masuk pada pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pelajaran kita ini dapat kita terima dengan sempurna dan baik. Doa mulai. Baik siswa-siswi yang berbahagia, pelajaran kita pada kali ini yaitu pada bab 3, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebagai landasan hukum, terdapat dalam surat pada Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami yang menciptakan hal ini tidak dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemeliharalah kami dari siksa neraka." Lalu ayat ini pada yang kedua kita pelajari tentang penerapan tajwidnya. Yang pertama kita baca sudah ayatnya, kemudian kita artikan. Kemudian yang kedua penerapan ilmu tajwid pada ayat itu tadi. Lafaz khalqis samawati wal lafaz khalqis samawati idgham syamsiyah. Hukum bacaannya. Kemudian alasannya alif lam diikuti huruf sin. Jadi idgham syamsiyah. Kemudian pada lafaz wal ad yaitu izhar qamariyah. Alasannya alif lam diikuti huruf hamzah. Wal ad alif lam diikuti huruf hamzah. Maka hukum bacaannya izhar qamariyah. Yang lafaz berikutnya qiyaman wa qu'uda itu idgham bi gunnah. Pembacaannya alasannya tanwin diikuti huruf waw. Pada lafaz yang keempat junubihim yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i alasannya dhammah diikuti oleh huruf waw. Dhammah diikuti oleh huruf waw. Tanda mati. Itu berikutnya khalaqta qalqalah sukra yaitu huruf qaf sukun. Bertemu dengan salah satu huruf qaf, huruf qalqalah.
Oleh karena itulah hukumnya qalqalah sukro. Qab adalah merupakan qalqalah sukro. Lafaz yang keenam azaban nar. Mat arid li sukun. Hukum bacaannya atau tajwidnya. Mat tabi'i diikuti huruf nun bertasdik hidup dibaca benar. Maka mat arid li sukun. Hukum bacaannya atau hukum tajwidnya. Lafaz in artinya kata kosakata ya. Yang ketiga ini kosakata baru. Lafal inna artinya sesungguhnya. Lafal waqu'udan artinya dalam keadaan atau sambil duduk. Waqu'udan sambil duduk. Berzikir sambil duduk, sambil berdiri. Nah ini dia. Kemudian pada lafaz fi khalqis samawati wal, dalam penciptaan langit, itu artinya wala junubihim, yaitu berbaring. Ketika kita berzikir itu dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk. Ini arti daripada ayat ini. Kemudian waqtilafil lail, dan pergantian, pertukaran malam. Artinya, ma khalaqta, tidak engkau ciptakan. Wan nahar, dan siang. Hadza, semua ini. Artinya, la ayat, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Batila, dan dia tidak sia-sia. Ini mempunyai arti tidak sia-sia, batila. Artinya batil itu batil. Tapi dalam arti yang sebenarnya adalah tidak sia-sia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala siang malam itu. Yang keempat, tafsir penjelasan ayat itu tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini jadi bahan pemikiran bagi kita sebagai manusia, yaitu siang dan malam, serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi bagi kita yang berakal sehat, tentunya jadi bahan pikiran bagi kita, siang dan malam, atau adanya pergantian. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 191, Allah menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Jadi berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan atau tadabbur atas semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan sadar betapa Allah adalah pencipta yang agung, maha menghasilkan, maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kelima, manfaat berpikir kritis. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua penciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua penciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi bahaya dengan memahami gejala yang ada. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada yang keenam, menerapkan perilaku berpikir kritis, yaitu yang pertama, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam
bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang kedua, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah atau kepentingan umat manusia. Yang keempat, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam respon dari fenomena alam yang terjadi. Jadi untuk itu perlu kiranya dengan menerapkan perilaku berpikir kritis ini menjadi seorang yang pemikir, menjadi seorang yang selalu melakukan observasi dalam kehidupan, hasilnya dapat dijadikan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah itu kita menjadi orang yang tinggi tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menganalisis ayat demi ayat, mencermati ayat demi ayat, memahami ayat demi ayat, semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berpikir kritis di dalam kehidupan itu diperlukan sekali adanya agar kita menjadi orang yang selalu berpikir, semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir kritis ini. Mudah-mudahan dengan berpikir kritis juga kita akan menjadi seorang yang pengembang ilmu pengetahuan atau iptek atau menemu ilmu-ilmu baru. Ini harapan kita. Jadi semoga anak-anakku semuanya setelah mempelajari hal ini atau pelajaran ini, anak-anakku menjadi seorang yang ilmuwan, dapat mengembangkan ilmu teknologi yang bermanfaat bagi kita. Samping itu juga kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal sebagai landasan kajian kita pada kali ini. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita, ya terutama bagi Bapak yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah juga ilmu pengetahuan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.